Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bulkis Mauludi Azahra dari kelas 12 3C1 nomor absen 8. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan modul proxy server yaitu praktikum skit 1. Yang nanti praktikumnya berisi tentang instalasi dan konfigurasi Squid. Nah, sebelum ke praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu Squid. Squid adalah software berlisensi GNU, General Public License, yang platformnya berbasis Unix. Secara umum, dapat digunakan sebagai proxy server dan web cache. Selain itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan akses internet dengan melakukan penyaringan konten serta alamat website. Langsung saja ke praktikum. Terlebih dahulu hubungkan PC asli atau laptop ini dengan internet. Nah, laptop atau PC asli ini, yang bukan virtual ini, nanti akan berperan sebagai penyedia internet. Kemudian siapkan virtual mesin Debian, Linux Debian, dan virtual mesin klien. Nah, ini saya menggunakan Windows 7. Pada Debian ini, aktifkan dua adapter. Adapter pertama bridge dengan mode allow all. Nah, ini agar virtual mesin Debian ini juga terkoneksi dengan internet yang ada pada PC asli atau laptop. Kemudian adapter kedua itu internal network dengan mode allow all juga. Dan untuk kliennya hanya satu saja yang diaktifkan yaitu internal network. Kenapa sama-sama internal network? Karena agar kedua virtual mesin tadi antara Debian dan klien bisa saling berkomunikasi. Kemudian jika sudah ke Debian jalankan, kemudian login sebagai root, masukkan password. Nah, setelah itu kita cek konfigurasi IP-nya. Nah, Nah, ini adapter pertama atau Info S3 ini itu saya setting alamat IP-nya secara statik. Maaf, secara DHCP. Kemudian untuk yang adapter 2 atau yang internal network tadi itu saya setting sebagai statik dengan alamat 192.168.8.1. Ini adalah nomor absen saya. Kemudian netmasknya adalah /24. Kemudian Ctrl X, jangan lupa untuk di restart. Jika oke, tandanya konfigurasi yang kita setting tadi tidak ada kesalahan. Bisa lanjut ke step berikutnya. Nama ya, kita jeda. Nah, sudah oke ya. Kemudian kita cek pada repositorinya. Nah, ini saya menggunakan repositori Kartolo ya. Setelah itu buka. Nah, ini name server, isikan alamat IP yang ada pada ini control panel, log internet, and sign center. Ini pada ini IPv4 DNS server. Nah, ini isikan ke name server yang ada di resolve.conf. Nah, itu Ctrl X, kemudian jangan lupa untuk update. Karena saya sudah update, jadi nanti bakalan already. Kemudian kita cek koneksinya ya dengan perintah ping 88. Nah, ini sudah terkoneksi, kemudian ping juga dengan ping 88. Ini apa? Ping 88 ini adalah IP DNS primernya Google. Dan ping Google. Kok ini seharusnya bisa ya. Nah, udah bisa, sudah terkoneksi. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, install saja Squid. Karena saya sudah menginstal, jadi nanti bakalan ready. Nah, ini tandanya saya sudah menginstal. Kemudian install juga Nmap. Nah,
Nmap ini untuk apa? Nmap ini untuk melihat port dari seperti port Squid, port FTP, port ya seperti itu. Nah, ini saya sudah menginstal jadi tampilannya seperti ini. Cara mengecek portnya itu kita tinggal ketik nmap host name seperti nih, maaf, localhost. Nah, nanti akan terlihat. Nah, ini ada tampilan nih. Port 21 itu portnya FTP, 22 itu SSH, 23 itu Telnet, 80 itu HTTP, 631 itu IPP, dan 3128 ini adalah port Squid. Jadi nanti kita membloknya dengan Squid, jadi menggunakan port 3128. Lanjut ke konfigurasi Squid. nano/etc squid.conf. Kemudian sudah muncul tampilan seperti ini, langsung Ctrl W, cari insert nih ya, enter. Nah, sudah ketemu. Kemudian ini ya, tuliskan perintah seperti ini, ACL jaringanku SRC 10.251.0/255/255/255/255.0. Kemudian ACL blok SRC, kemudian HTTP access allow jaringanku, ini kurangkunya, kemudian tanda seru blok, ini sesuai pada modul ya. Kemudian save ya, Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah seperti itu, kemudian restart /etc init.j, kemudian squid restart. Nah, tunggu hingga oke. Saya jeda ya untuk menghemat waktu. Nah, lanjut, ini sudah oke ya. Kemudian jalankan Windows 7-nya. Kita konfigurasi IP terlebih dahulu. Yang IPv4-nya ya. Nah, ini saya setting satu jaringan biar dapat saling berkomunikasi. Ini 192.168.8.2. Kemudian gateway-nya ini menggunakan alamat IP yang ada pada Debian tadi, yang adapter kedua. Kemudian preferred DNS server ini sama diisikan seperti yang name server tadi yang didapatkan di IPv4 DNS server pada WiFi. Kemudian oke, close. Nah, setelah seperti ini cek ya pada CMD apakah bisa terkoneksi dengan Debian. Nah, sudah ya, sudah terhubung. Kemudian ini masih belum bisa mengakses internet karena belum di routing. Kita routing dulu di Debian dengan menggunakan perintah iptables. iptables min t nat min a host routing min s 192.168.8.0/24 ya, ini agar satu jaringan ini langsung routing. Min c masku kuirade. Nah, oh ini salah di sininya. Nah, kemudian cek lagi pada kliennya apakah sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping.ttl ya, dan ping Google. Nah, sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian setelah itu lanjut setting bloknya ya. Tetap sama pada kontrol panel.
internet option, kemudian connection, VLAN setting. Nah, ini masukkan IP yang ada pada Debian, kemudian portnya masukkan port Squid yang sudah dilihat pada nmap hostname tadi. Kemudian oke. Nah, pada soal yang ada di modul, kita diperintahkan untuk mengakses ini, web EEPIS. Nah, ini ada error ya, karena sudah diblok. Namun, pada CMD, masih bisa connect dengan Google. Gitu. Nah, pada modul juga kita diperintahkan untuk mengecek apakah sudah bekerja proxy servernya atau squidnya. Nih, pada Debian ini ketikkan perintah cat /var/log /squid access log. Ini gini. Nah, ini sudah muncul ya, ini sudah. Nah, ini terlihat setelah mengakses google.com, kemudian mengakses web www.eepis.its.edu itu. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.